Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan bi hudurikum para mahasiswa baru jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, ya sesungguhnya saya secara pribadi berharap sekali untuk bisa bertatap langsung dengan teman-teman semuanya, tetapi karena situasi dan kondisi COVID sekarang ini yang belum mereda, oleh karena itu mengharuskan kepada kita untuk tidak bisa bersua secara langsung. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa ketemu secara langsung. Teman-teman, para mahasiswa baru jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang saya cintai dan saya banggakan, jurusan KPI atau jurusan Komunikasi Penyiaran Islam memiliki visi ya sebagai program studi terdepan dalam pendidikan, penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam berbasis kepada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban di tahun 2038. Jadi visi ini tentu menjadi acuan kita untuk selalu mengembangkan bagaimana program studi komunikasi penyiaran Islam di UIN Wali Songo Semarang khususnya ke depan. Ada beberapa profil ya yang nanti kita harapkan sebagai bagian dari gambaran kira-kira ketika nanti teman-teman lulus itu akan menjadi apa gitu. Ya walaupun sekarang ini teman-teman baru masuk ya baru mengikuti PPAK, tetapi paling tidak sudah ada gambaran. Saya berharap tidak usah lama-lama di jurusan KPI, ya tidak usah lama-lama di jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, cukup 3,5 atau 4 tahun harus sudah lulus gitu. Nah, ketika sudah lulus itu kira-kira nanti teman-teman akan menjadi apa? Di kurikulum yang baru tahun 2020-2021 ya yang diterapkan untuk mahasiswa baru tahun 2020 ini ada 6 rumusan yang terkait dengan profil lulusan dari KPI. Jadi profil lulusan dari KPI itu apa diantaranya? Yang pertama adalah sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Cukup banyak lahan yang memungkinkan teman-teman semuanya nanti akan bisa masuk di bidang komunikasi dan penyiaran Islam itu. Oleh karena itu nanti kira-kira profilnya itu nanti harapannya teman-teman akan menjadi sarjana sosial yang tentu diharapkan harus punya kepribadian yang baik, ya berpengetahuan luas, ya kemudian juga harus berpikir mutakhir, serta yang terpenting tadi kompetensi profil lulusan sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran Islam itu. Nah, kita kuliah di UIN, kita kuliah di Fakultas dan Komunikasi, tentu harus juga selalu menjaga bagaimana landasan keilmuan kita, yaitu landasan keilmuan, keislaman, kemudian juga landasan berkenegaraan dan berkebangsaan di Indonesia. Itu yang harus tetap kita jaga. Kemudian yang kedua, profil dari lulusan komunikasi dan penyiaran Islam atau jurusan KPI diharapkan nanti teman-teman akan menjadi peneliti dan pengembang dari komunikasi dan penyiaran Islam. Sebagai bagian dari keilmuan yang harus selalu kita kembangkan, maka penelitian-penelitian itu sangat dibutuhkan. Ya, maka disinilah diharapkan nanti teman-teman barangkali akan ada menjadi pengajar, akan menjadi peneliti, akan menjadi dosen dan seterusnya. Maka harus punya bekal yang baik sebagai peneliti dan pengembangan itu. Ya, oleh karena itu disinilah nanti profil dari lulusan yang terkait dengan peneliti dan pengembangan ini, maka nanti teman-teman diharapkan menjadi sarjana sosial yang punya kepribadian baik, ya punya pengetahuan yang luas, kemudian juga mampu melaksanakan tugas sebagai peneliti dan pengembang di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, tentu dengan berlandaskan pada keislaman, keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Ya. Profil yang ketiga adalah sebagai advokat kebijakan media. Jadi sebagaimana di negara ini cukup banyak media, ya, tetapi media-media itu banyak juga yang hanya berpikir tentang profit oriented. Nah, maka disinilah butuh orang-orang yang bisa memikirkan itu agar bagaimana media yang ada itu punya manfaat yang luas untuk masyarakat. Nah, maka disinilah nanti juga berharap mudah-mudahan teman-teman diantaranya akan ada yang menjadi sarjana sosial yang punya kepribadian baik, punya pengetahuan luas dan mutakhir,
kemudian juga mampu melaksanakan tugas sebagai advokat kebijakan media, komunikasi, dan penyiaran Islam. Tentu juga tadi poin penting yang harus kita jaga adalah berlandaskan pada etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Kemudian profil yang keempat adalah sebagai praktisi broadcasting. Ya. Jadi bidang broadcasting di negara kita ini juga cukup luar biasa. Jadi media televisi tingkat nasional, lokal, ya, yang ada di pusat, yang ada di daerah, termasuk juga sekarang sedang berkembang media-media daring, media online. Jadi dibutuhkan adanya praktisi-praktisi broadcasting yang ahli di bidang itu. Ya, oleh karena itu harapannya nanti alumni dari KPI adalah sarjana sosial yang punya kepribadian dan pengetahuan yang luas gitu kan. Kemudian mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi broadcasting Islam ya. Jadi broadcasting Islam baik itu di media massa elektronik, media massa digital gitu kan. Tentu harus dilandaskan pada nilai-nilai dan etika keislaman. Kemudian yang kelima adalah sebagai praktisi jurnalis. Ya, cukup banyak profesi-profesi di media-media berita gitu kan, sebagai pemberita, sebagai pewarta, tetapi harus dijaga keislamannya. Maka disinilah nanti diharapkan yang teman-teman mengambil keahlian ini nanti diharapkan akan menjadi sarjana sosial Islam yang punya kepribadian baik, pengetahuan luas, kemudian mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi jurnalis Islam ya. Baik itu melalui media cetak, melalui media elektronik, melalui media online, atau berbagai multimedia yang lain. Tentu juga tadi poin penting yang harus kita jaga adalah berlandaskan pada etika keislaman. Yang terakhir adalah sebagai praktisi public relation. Cukup banyak lembaga-lembaga pemerintah, cukup banyak lembaga-lembaga swasta yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang public relation ini. Agar image building yang muncul di tengah masyarakat ini akan menjadi image yang baik, maka praktisi public relation ini sangat dibutuhkan. Maka harapannya alumni dari jurusan komunikasi dan pendidikan Islam juga akan menjadi sarjana sosial yang punya kepribadian baik, punya pengetahuan luas, juga mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi public relation. Ya, baik itu di lembaga pemerintah, lembaga swasta. Ya, tentu poin penting yang tadi harus dicatat adalah tetap berlandaskan pada etika keislaman. Jadi saya kira itu teman-teman, sekali lagi walaupun Anda baru masuk, ya selamat datang, mudah-mudahan bisa menata diri sehingga nanti 3,5 atau 4 tahun ke depan Anda sudah menjadi profil-profil atau sosok-sosok sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Saya kira itu tetap semangat walaupun ini mulai belajar dan kuliah dari rumah. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, salam untuk keluarga semuanya. Matur suwun semuanya, saya Muhammad Alfandi sebagai Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam menyampaikan selamat bergabung kepada kami di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Matur suwun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.